Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yaitu sensor pH. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurhak dengan NPM 2014071053 sebagai ketua. Nama saya Cynthia Wulandari dengan NPM 2014 071009. Nama saya Yogi Kurniawardana dengan NPM 2014071039. Nama saya Weldy Redfitroni dengan NPM 2054071003. Selamat menyaksikan. Latar belakang dan tujuan. Di sini, kami kelompok 5 membuat sensor kendali pH. Kita ketahui pada saat ini banyak sekali teknologi yang sudah mulai berkembang dengan sangat pesat. Dan teknologi tersebut berhubungan langsung dengan alat kontrol otomatis, yaitu biasanya pekerjaan dilakukan oleh manusia, tetapi pada saat ini banyak pekerjaan yang dilakukan oleh alat kontrol yang sangat membantu dalam proses pengerjaan. Sistem otomatis sendiri berkaitan langsung dengan sensor, yang dimana sensor tersebut merupakan pengendali dari alat. Kita sebagai engineering harus mempelajarinya agar pertanian ke depannya lebih efisien. Pada perancangan ini, kami membuat prototipe sistem otomatis pengendali pH air pada hidroponik dan pompa otomatis. Tujuan pada sensor ini yaitu agar kita dapat mengetahui bahwa sistem pH ini yaitu untuk pengendalian pH pada hidroponik. Pertama-tama, kita pastikan dulu pin ground dari Arduino disambungkan ke breadboard. Kemudian pin 5 volt dari Arduino disambungkan ke pin 5 volt pada breadboard. Kemudian pastikan pin SDA dan SCL yang ada pada Arduino disambungkan ke papan breadboard. Kemudian pin ground, VCC, SDA, dan SCL yang ada pada LCD disambungkan ke papan breadboard. Selanjutnya pada MMC, sambungkan pin ground ke ground yang ada pada breadboard. Kemudian sambungkan pula pin VCC ke pin VCC yang ada pada breadboard, pin CS ke pin 4 pada Arduino, pin SCK ke pin 13 pada Arduino, pin MOSI ke pin 11 pada Arduino, kemudian pin MISO ke pin 12 pada Arduino. Selanjutnya yaitu relay. Pin ground pada relay disambungkan ke ground yang ada pada breadboard. Selanjutnya, pin VCC yang ada pada relay disambungkan ke VCC yang ada pada breadboard. Kemudian pin input 2 relay disambungkan ke pin 3 pada Arduino. Setelah itu pin input 1 disambungkan ke pin 2 pada Arduino. Setelah itu kita masuk ke RTC. Pada RTC kita menggunakan SDA dan SCL. Kemudian pin SDA dan SCL kita sambungin ke pin SDA dan SCL ke I2C yang ada pada LCD. Selanjutnya pin VCC dan ground dari RTC disambungin ke VCC dan ground yang ada pada breadboard. Selanjutnya kita masuk ke pin pada modul, yang dimana pin ground dan VCC dihubungkan ke pin ground dan VCC yang ada pada breadboard. Lalu pin V0 dihubungkan pada pin A0 yang ada pada Arduino. Selanjutnya di rangkaian ini kita menggunakan dua potensios 10K. Pada kaki kanan potensio, kita hubungkan ke pin ground yang ada di breadboard. Dan kaki kiri pada pin VCC yang ada di breadboard. Kemudian pada kaki tengah potensio pertama, dihubungkan pada pin A1 di Arduino. Dan pada kaki tengah potensio kedua, dihubungkan ke pin A2 yang ada pada Arduino. Baik, selanjutnya kita ke tahap skematik rangkaian.
Baik, saya di sini akan menjelaskan rangkaian skematik dari sensor pH ini. Yang pertama itu ada modul pH meter, di mana pin ground pada pH meter disambungkan ke pin ground yang ada pada Arduino di kabel yang warna hitam ini. Untuk pin VCC disambungkan pada pin 5 volt yang ada pada Arduino, yaitu kabel yang warna merah, dan pin output atau P0 itu disambungkan ke pin A0. Selanjutnya itu ada I2C yang ada pada LCD. Untuk ground kita sambungkan ke ground yang ada pada Arduino. VCC kita sambungkan ke VCC atau 5 volt yang ada pada Arduino. Untuk SDA kita sambungkan ke SDA yang ada pada Arduino. Untuk SCL juga kita sambungkan ke SCL yang ada pada Arduino. Selanjutnya itu adalah RTC. Untuk RTC sama ground ke ground yang ada pada Arduino, VCC ke VCC, SDA ke SDA, dan SCL ke SCL. Selanjutnya ada MMC. Untuk MMC, ground tetap ke ground, VCC ke VCC atau 5 volt. Untuk pin MISO itu ada di pin 12. Untuk MOSI ada di pin 11, SCK ada di pin 13, dan untuk CS kita sambungkan ke pin 4. Selanjutnya ada relay. Pada relay tetap sama ground ke ground, VCC ke VCC, yang relay dua-duanya sama, ground ke ground, VCC dan VCC. Untuk relay pertama, di inputnya itu kita sambungkan ke pin 3, dan pada relay yang kedua itu disambungkan ke pin 2. Untuk potensiometer selanjutnya, pada kaki yang ini kita sambungkan ke ground, pada kaki yang di sini kita sambungkan ke VCC atau 5 volt, sama yang potensi satunya juga. Untuk potensi yang pertama, pada kaki tengahnya kita sambungkan ke A1, dan potensi yang kedua kita sambungkan ke A2. Baik, di sini menampilkan data kalibrasi. Di sini kami menggunakan 17 sampel asam dengan 3 kali pengulangan dan 17 sampel basa dengan 3 kali pengulangan. Setelah kalibrasi dilakukan, muncul hasil dan di rata-rata, kemudian dibuat grafik seperti ini grafiknya. Di sini ada sumbu X yaitu sebagai kalibrator atau pH meternya, dan di sini ada sumbu Y sebagai sensor dari rangkaian kami. Setelah dibuat grafik, muncul rumus Y sama dengan 0,6045X min 0,5742, dan regresi sama dengan 0,9873. Setelah dapat rumus, dimasukkan ke dalam sintak. Setelah dimasukkan dalam sintak, kita lanjut ke uji validasi. Di sini kami menguji validasi menggunakan 10 sampel dengan masing-masing 3 pengulangan dan 10 sampel basa dengan 3 kali pengulangan. Setelah diambil data, kemudian dibuat grafik seperti ini grafiknya. Di sini ada sumbu X yaitu sebagai kalibrator atau pH meter, dan di sini ada sumbu Y yaitu sebagai sensor dari rangkaian kami. Setelah dibuat grafik, muncul rumus Y sama dengan 1,0089X min 0,8216, dan regresi sama dengan 0,9923. Di sini regresi menunjukkan 0,99, ini menunjukkan mendekati 1. Itu artinya sensor dari rangkaian kami ini mendekati menghasilkan akurat yang sangat tinggi dengan pH meternya. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan sintak yang kita pakai. Pada bagian ini merupakan terdiri dari komponen library apa saja yang kita gunakan. Nah, di sini ada liquid crystal untuk I2C, untuk memasukkan library crystal I2C, dan juga memakai library RTC, juga library SPI, dan library untuk SD card, dan juga library untuk Arduino. Di sini juga kita menggunakan LCD jenis ini.
dan RTC jenis ini. Di sini ada chart karakter itu untuk mendeklarasikan hari-hari. Di sini ada input untuk pH yaitu disambungkan ke pin A0, dan untuk potensio pertama itu di pin A1, potensio kedua di pin A2, dan ini merupakan variabel matematika yang kita pakai. Untuk konstanta input di relay pin pertama itu, relay pin pertama kita sambungkan ke pin 2, relay pin 2 kita sambungkan ke pin 3. Untuk pada saat relay on itu akan mendeklarasikan yaitu low. Apabila relay off dia itu akan high. Masuk ke void setup. Di sini merupakan fungsi untuk menyalakan LCD, menuliskan pesan pada LCD, dan menyalakan cahaya pada LCD. Agar tulisan itu terbaca itu, di sini ada LCD print untuk menampilkan tulisan yang ingin kita baca. Di sini ada LCD set cursor untuk tempat yang kita mau, dan pada akhir tulisan kita menggunakan LCD clear untuk membersihkan layar. Masuk ke serial Bayesian pertama, yaitu ada pin mode 9 untuk output atau pin 13 menjadi output, pin 12 menjadi output, dan pin 11 juga menjadi output, dan juga relay pin pertama dan pin kedua itu jadi output. Selanjutnya ada serial printing untuk SD card. Apabila dia gagal, itu akan pilot. Jika dia berjalan berhasil, itu akan run. Selanjutnya ada RTC. RTC Bayesian yaitu apabila dia berhasil akan ini, dan apabila dia tidak berhasil akan fail. Dan di sini juga menggunakan serial printing set time untuk menentukan waktu yang kita mau pada saat ini. Lanjut ke void loop selanjutnya. Ini merupakan memasukkan nilai analog. Di sini merupakan rumus dari data hasil kalibrasi, dan di sini merupakan rumus dari data hasil validasi. Ini merupakan program ETC untuk memunculkan jam pada saat ini, dimana di sini kita bisa menunjukkan ini untuk menampilkan jamnya, dan ini untuk menampilkan pH-nya, hasil pH dari sensor. Di sini adalah program untuk menuliskan data ke SD card. Ini OpenTXT apabila dia membuka file, masuk ke setting point. Ini jika X kurang dari sama dengan setting point dikurang 0,5, maka setting point-nya akan terbaca asam, yang artinya relay pin 1 high atau akan mati, dan relay pin 2 low atau akan hidup, dan dia akan terbaca pompa basah on. Tetapi jika X lebih dari sama dengan setting point plus 0,5, maka dia akan terbaca basah, yang artinya relay pin 1 low dan relay pin 2 high, dan akan terbaca pompa asam on. Dan apabila angka pH sudah menunjukkan di angka yang kita mau, di angka set point yang kita mau, dia pompa akan off, atau relay pin 1 dan relay pin 2 itu high. Di sini yang terakhir ada tulisan my close untuk menutup file OpenTXT. Jika my file gagal terbuka, dia akan menuliskan error opening text. Di sini menunjukkan cara uji kinerja. Di sini ketika setting point menunjukkan angka 7, maka kedua pompa
mati. Dan ketika setting point dinaikkan, maka salah satu pompa hidup. Dan ketika setting point diturunkan, maka pompa satunya hidup. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data yang kita hasilkan pada uji kinerja. Di sini dapat kita lihat bahwa di sini ada 10 taraf atau 10 setting point yang kita ambil dari uji kinerja kemarin, di mana satu setting point itu dilakukan selama 1 jam dan kita mendapatkan kurang lebih 9.000 sampai 10.000 data pada 10 setting point ini. Baik, nah ini merupakan grafik stabilitas taraf pertama dengan nilai keakuratan 99,98 dengan nilai RWP 4,004 detik. Selanjutnya, grafik stabilitas taraf kedua dengan nilai keakuratan 99,99 dan RWP 4,004 detik. Selanjutnya, stabilitas taraf ketiga, ini merupakan grafiknya dengan nilai keakuratan 99,99 dan RWP 4,004. Selanjutnya, ini merupakan grafik stabilitas taraf keempat dengan nilai keakuratan 99,99, RWP 4,004. Dan ini merupakan grafik stabilitas taraf kelima dengan keakuratan 100,00 dan RWP 4,004. Selanjutnya, grafik stabilitas taraf ke-6 dengan keakuratan 99,99 dan RWP 4,004. Ini selanjutnya stabilitas taraf ke-7 dengan keakuratan 99,99 dan RWP 4,004. Ini grafik stabilitas taraf ke-8, keakuratan 100,00 dan RWP 4,004. Ini grafik stabilitas taraf ke-9 dengan keakuratan 100,00 dan RWP 4,004. Dan yang terakhir yaitu stabilitas taraf ke-10 dengan keakuratan 99,99 dan RWP 4,032. Selanjutnya ini merupakan data gabungan stabilitas dari taraf pertama sampai taraf ke-10 atau setting point pertama sampai setting point ke-10, yaitu yang didapatkan grafik seperti ini. Selanjutnya yaitu uji akurasi. Pada setting point pertama, yaitu kita menyeting itu di pH 3, batas pompa nyala itu di pH 2,5 dan batas pompa mati di pH 3,5 dengan 973 data. Pada setting point kedua, yaitu batas pompa nyala itu 3,5 dan batas pompa mati itu 4,5 dengan data 968. Di setting point ketiga, itu batas pompa nyala itu 4,5 dan batas pompa mati 5,5 dengan data 976. Selanjutnya di setting point keempat, batas pompa nyala itu dengan pH 5,5 dan batas pompa mati itu di pH 6,5 dengan data 975. Selanjutnya setting point kelima, dengan batas pompa nyala itu 6,5, batas pompa mati itu 7,5 dengan data 980 data. Pada setting point ke-6, batas pompa nyala itu 7,5, batas pompa mati itu 8,5 dengan 971 data. Di setting point ke-7, itu batas pompa nyala itu ada di pH 8,5 dan batas pompa mati di pH 9,5 dengan 974 data. Pada setting point 8, batas pompa nyala itu di 9,5,
batas pompa mati di 10,5 dengan data 964. Selanjutnya pada setting point 9, batas nyala pompa itu 10,5, batas matinya itu 11,5 dengan data 977 data. Yang terakhir yaitu di setting point 10 dengan pH 12 yang kita atur, batas nyala pompa itu di 11,5 dan batas mati pompa itu di 12,5 dengan 973 data. Dan didapatkan nilai akurasinya itu rata-ratanya sebesar 100,092553 dengan grafik akurasi seperti ini. Selanjutnya itu nilai RWP. Di RWP itu nilai RWP didapat dari sigma I sampai N sama dengan 1 A on I plus delay dibagi N atau data. Pada setting point pertama, yang RWP yang didapat yaitu 4,004, pada setting point kedua tetap sama, dan pada setting point 9 tetap sama, dan berbeda pada setting point 10 yaitu dia RWP-nya 4,032 dengan rata-rata 4,007. Ini merupakan grafik RWP dari setting point pertama sampai setting point 10. Selanjutnya yaitu nilai reabilitas. Pada setting point pertama didapatkan nilai reabilitas sebesar 0,178323. Pada setting point kedua 0,249708, dan pada setting point ketiga minus 0,14607. Pada setting point keempat minus 0,04761. Pada setting point kelima 0,098436. Pada setting point keenam minus 0,12056, dan pada setting point ketujuh minus 0,00855. Pada setting point ke-8 0,03131, pada setting point ke-9 0,26957, dan pada setting point ke-10 minus 0,13688 dengan grafik reliabilitas seperti ini. Selanjutnya yaitu di kendali pH. Pada 1 jam pertama di setting point pertama, batas pompa mati itu 2,5 sampai 3,5 itu datanya tersimpan. Pada setting point kedua 3,5 sampai 4,5 data tersimpan. Setting point ketiga 4,5 sampai 5,5 data tersimpan. Setting point keempat 5,5 sampai 6,5 data tersimpan. Setting point 5 6,5 sampai 7,5 data tersimpan. Setting point ke-6 7,5 sampai 8,5 data tersimpan. Pada selanjutnya itu setting point 7 8,5 sampai 9,5 data tersimpan. Selanjutnya setting point 8 9,5 sampai 10,5 data tersimpan. Setting point 9 10,5 sampai 11,5 data tersimpan. Dan yang terakhir yaitu di setting point 10 atau di 10 jam terakhir itu 11,5 sampai 12,5 itu data tersimpan. Kesimpulan, didapatkan nilai kalibrasi Y sama dengan 0,6045X dikurang 0,5742 dengan nilai koefisien korelasinya yaitu R² sama dengan 0,9873. Didapatkannya nilai validasi Y sama dengan 1,0089X dikurang 0,8216 dengan nilai koefisien korelasinya yaitu R² sama dengan 0,9923. Didapatkan data stabilitas selama 10 jam dengan 10 set point taraf. Kemudian uji keakuratan sama dengan 100,092553%. Uji RWP sama dengan 4,007 detik. Itulah video kontrol otomatis dari kelompok 5 yaitu sensor pH. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.